Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Azara Kesha Agustin dari kelas 11E. Dan aku Irvina Adelia Khairani dari kelas 11E. Dan aku Nasya Permata Emelda dari kelas 11C. So guys, kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem peredaran darah. Kalian penasaran videonya? Tonton videonya sampai habis ya. Oh iya, oke. Kamu tahu nggak sih materi tentang sistem peredaran darah ini? Aku juga masih kurang paham sih, coba minta jelasin sama Eca. Nah, jadi sistem peredaran darah itu punya 3 bagian. Ada darah, jantung, sama pembuluh darah. Jadi aku tahu banyak tentang bagian darah. Jadi darah itu terbagi dari 2 komponen. Ada plasma darah sama sel darah. Plasma darah ini terdiri dari 92% air, 7% protein plasma, dan 1% bahan organik. Sedangkan sel darah memiliki 3 bagian. Ada sel darah merah yang sering kita kenal dengan eritrosit. Dia itu berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh dan mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih ini berfungsi untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh. Misal kamu terluka, dia itu akan menghambat bakteri masuk ke dalam tubuh supaya tidak merusak jaringan tubuh. Yang ketiga ada keping darah, itu trombosit. Trombosit ini berguna untuk menghentikan pendarahan, membekukan darah, dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, jadi ketika kita terluka dan darah keluar, maka trombosit akan bersentuhan dengan daerah luka yang kasar, sehingga akan menghasilkan tromboplastin. Nah, tromboplastin ini bersama-sama dengan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah. Nah, sehingga akan terjadi pembekuan darah. Biasanya itu berkisar sekitar 5 menit. Oh iya dong, kan setiap bagian dari tubuh kita pasti akan mengalami yang namanya itu permasalahan atau gangguan. Nah, kira-kira apa nih permasalahan atau gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah kita? Jadi sebenarnya gangguan yang terjadi pada sistem darah merah itu sebenarnya banyak. Cuman aku bakalan bahas 5 aja. Yang pertama itu ada anemia. Anemia adalah dimana keadaan kita kekurangan sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah kita itu di bawah normal. Terus yang kedua ada leukemia. Leukemia adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Ini disebut dengan biasanya kayak kelebihan sel darah putih. Yang ketiga itu ada hipertensi. Hipertensi adalah dimana tekanan darah arteri kita itu meningkat di atas normal. Yang keempat ada hipotensi. Hipotensi adalah tekanan darah arteri kita menurun sampai di bawah batas normal. Yang kelima ada varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena. Ini biasanya terjadi karena kita terlalu lama berdiri atau kebiasaan menggunakan sepatu hak tinggi. Keren. Oke, kayaknya segitu aja nggak sih penjelasan sistem peredaran darah dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih telah menonton. See you.